Bismillahirrahmanirrahim. Yang digunakan menggunakan channel ini, dan saya akan menyampaikan materi tentang himpunan. Hari ini kita membahas tentang himpunan di pertemuan ketiga ini. Mudah-mudahan teman-teman mahasiswa sehat selalu. Ini materi bukan materi pertama, tapi Anda pernah melaksanakannya di jenjang sebelumnya. Jadi himpunan itu adalah, dilihat dari definisinya, adalah kumpulan objek yang berbeda. Jadi objek di dalam himpunan biasanya disebut elemen, unsur, atau anggota. Jadi kalau kumpulan mahasiswa ya, di pendidikan matematika, elemen atau unsurnya adalah nama-nama mahasiswa. Jadi kalau kumpulan atau himpunan binatang berkaki 4, maka elemen atau unsurnya atau anggotanya adalah misalnya kuda, harimau, dan sebagainya. Maka dalam himpunan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, himpunan itu diberi nama. Ini namanya biasanya pakai alfabet, hurufnya besar. Itu himpunan. Contohnya, kita harus memiliki identitas tentang himpunan. Himpunan disajikan dalam bentuk nomor enumerasi, yaitu menyebutkan semua anggota-anggotanya ada. Enumerasi itu adalah menyebutkan semua anggota. Misalkan A adalah himpunan 1, 2, 3, 4. Ini adalah elemennya atau anggotanya. Misalnya B adalah 2, 4, 6, 8. Ini elemennya. Pola seperti ini disebut menyebutkan anggota-anggota atau enumerasi. Ada juga yang menggunakan simbol baku. Simbol baku itu adalah ditulis dengan huruf kapital yang dicetak tebal. Simbol baku itu adalah simbol yang disepakati bersama oleh siapapun, ya, dengan notasi-notasi yang semua orang tahu. Yang belajar matematika itu adalah himpunan bilangan asli. Ya, himpunan bilangan asli itu adalah 1, 2, 3. Nah, kalau menggunakan simbol P, itu adalah himpunan bilangan bulat positif. Satu, dua, tiga. Bilangan apa bedanya bilangan asli dengan bilangan positif? Nanti kita akan bahas ya. Kemudian ada Z, yaitu himpunan bilangan bulat. Bulat itu ada dua, ada yang negatif, ada yang positif. Ada bilangannya sini, yang ke kiri, yang ke kanan. Itu negatif, itu positif. Kemudian ada Q, itu himpunan bilangan rasional. Bilangan rasional itu biasa disebut bilangan pembagian atau di kita disebut sebagai bilangan pecahan. Ya. Kemudian ada yang dinamakan bilangan real. Nah, himpunan bilangan real itu adalah himpunan yang ada di keseluruhan himpunan. Ada juga C, itu biasanya disebut himpunan bilangan pembagian. Notasi-notasinya adalah notasi yang sepakati tanpa informasi ini pun ini sudah menunjukkan sebuah himpunan. Cara yang ketiga, himpunan itu bisa ditulis dengan membentuk himpunan, yaitu notasi E. Ini syarat yang harus dipenuhi oleh X. Aturannya, bagian kiri dari tanda ini itu melambangkan elemen himpunan. Tanda Q dibaca dengan lambat dengan demikian. Jadi ini
dengan demikian memenuhi syarat yang ditentukan. Bagian kanan tanda ini itu menunjukkan syarat keanggotaan himpunan. Ya, jadi setiap tanda itu syarat anggota himpunan. Sebagai contoh adalah himpunan bilangan bulat positif yang lebih kecil dari 5. A bisa ditulis A itu adalah di mana adalah bilangan bulat positif lebih kecil daripada 5. Atau bisa ditulis dengan A adalah himpunan di mana yang memenuhi bilangan P tadi. P itu adalah bilangan bulat positif. Jadi yang lebih kecil daripada 5. Maka A itu ekuivalen dengan 1, 2, 3. Ini adalah dengan menyebutkan anggotanya, ini dengan membuat notasi. Jadi kita bisa menulis itu. Kalau bagaimana kalau dalam kehidupan lain? Misalnya M adalah sebuah hitungan. Ini nama hitungan. X adalah di mana X itu adalah mahasiswa yang mengambil mata kuliah dasar matematika. Tidak ada mata mahasiswa yang lain. Nah, 3 cara ini banyak digunakan di dalam menulis. Cara lain dari menulis himpunan itu adalah dengan menggunakan diagram pen. Diagram pen nanti ada bahasan tersendiri. Misalkan kita menemukan U itu adalah semesta, nanti kita akan ada bahasa semesta yang terbatas ada di kotak diagram pen. Pen itu ditemukan oleh pen itu sendiri. Dia hanya membuat kotak kayak ini buat buletan-buletan dan ini sangat luar biasa. Ya. Misalnya A memiliki elemen 1, 2, 3. B memiliki elemen 2, 5, 6, 8. A dengan B memiliki bilangan yang sama. Yang sama itu biasanya dinotasikan tanda ini irisan. Nanti akan ada pembahasan tentang operasi pada itu. Artinya bilangan yang sama di antara ini kita bikin bilangannya disimpan di tengah. 2 dan 5 masuk anggota H dan 2, 5 itu masuk anggota B. Sehingga disebut di sini. Anggota itu adalah 1, 2, 3, 5. Anggota B adalah 2, 5, 6. Nah, di antara bilangan yang ini ada yang tidak masuk A, juga tidak masuk B. Berapakah itu? 7 dan 8. Ini ada istilah. Ini notasi 7 diagram pen. Diagram pen banyak digunakan dalam operasi pada himpunan. Kemudian dalam himpunan disebut ada juga istilah kardinalitas. Kardinalitas adalah jumlah elemen dari A disebut kardinal dari himpunan A. Jadi jumlah elemen dari A itu disebut kardinal dari A. Nah, A merupakan himpunan bilangan berhingga. Jadi bilangan itu ada yang berhingga, ada yang tak berhingga. Dan dimaksud berhingga itu bisa dihitung. Yang tak berhingga itu tidak bisa dihitung. Maka jumlahnya akan berbeda di dalam A disebut, ya A itu disebut kardinal dari himpunan A. Notasinya biasanya N buka kurung A atau harga mutlak A. Kenapa harus menggunakan harga mutlak? Karena A itu selalu merupakan bilangan positif. Harga mutlak selalu diartikan sebagai bilangan positif. Misalnya A ditulis dalam bentuk notasi. A di mana A adalah merupakan bilangan prima yang lebih kecil daripada 20. Maka bilangan tersebut adalah 2, 3, 5, 11, 13, 17, 19. Maka kardinal dari A itu 8, yaitu 1, 2,
tiga, empat, tujuh, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Ini ada delapan. Kemudian kalau ada B, misalnya himpunan A, himpunan himpunan A, himpunan A, dan sebagainya. Maka ini anggota A, A ini berbeda. Yang ini A saja sebagai elemen. Yang ini himpunan A, yang ini himpunan A, yang ini himpunan kosong. Maka ini ada satu, dua, tiga, empat. Bilangan empat bilangannya adalah empat. Di mana X merupakan bilangan prima yang lebih kecil daripada 21. Maka B itu adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan 19. 5 mirip dengan apa. Maka ini adalah B itu juga sama dengan 8. Sekalipun ini lebih kecil daripada 20, ini lebih kecil daripada 1. Misalnya T adalah kucing, A, Amir, 10 paku. Ini adalah elemen. Notasi yang seperti ini tidak bisa dirubah dalam bentuk notasi begini. Karena ini tidak bisa diidentifikasi. Tapi ini bisa diidentifikasi dalam bilangan kardinal. Ini ada berapa? Ada satu, dua, tiga, empat, lima. Maka bilangan kardinal A adalah A, himpunan A. Ini ada tiga elemen yang berbeda. Maka ini dinamakan bilangan kardinalnya adalah tiga. Kemudian himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki satu elemen pun. Ya. Jadi kardinalnya nol. Misalnya gini, himpunan mahasiswa prodi matematik, pendidikan matematika yang usianya 80 tahun. Itu tidak ada. Maka ini disebut himpunan kosong. Notasi himpunan kosong adalah nol coret atau begini. Inilah eh, ilmu matematika yang dalam kehidupan keseharian kita menemukan bahwa matematika itu sebenarnya eksak, harusnya ada satu, tapi ini tidak disepakati. Inilah ilmu manusia, ada namanya kita tidak bisa memastikan satu. Oke. Contohnya, A adalah X, di mana X lebih besar daripada X. Ini tidak ada. Yang ada adalah sama dengan, maka bilangan kardinalnya 0. Itu karena itu himpunan A itu adalah himpunan kosong. Di mana X adalah bilangan prima, bilangan akar dari persamaan X kuadrat tambah 5X tambah 10 sama dengan 0. Ini tidak akan ditemukan himpunan penyelesaian. Nah, ini bisa biasa disebut bilangan himpunan kosong karena kardinalnya. Kemudian kalau lebih kecil, mirip dengan ini juga sama. Orang Indonesia yang pernah ke bulan, orang Indonesia yang pernah ke bulan tidak ada. Maka ini dinamakan. Kalau ada dalam gurauan, ada menemukan, oh ada orang Sunda yang nyampe ke bulan. Kita tahu nggak? Ini hanya cerita bohong. Sebab di bulan itu ada souvenirnya orang Sunda itu nenek anggrek. Souvenir yang dibawa dari bulan itu cabai bulan. Eh, di mana adalah akar persamaan kuadrat dari kuadrat sama satu. Ini kalau dipindah luaskan atau istilahnya ditambah dengan bilangan yang sama, kuadrat sama dengan min satu. Ini tidak ada. Maka itu apa dinamakan himpunan. Tapi kalau Anda menemukan begini, himpunan-himpunan kosong atau ditulis begini, ini pasti memiliki satu elemen. Elemennya adalah himpunan kosong. Nah, kita lanjutkan, ada yang namanya himpunan bagian.
Himpunan bagian disebut subset. Subset ini adalah himpunan bagian. Himpunan bagian itu adalah bagian. Jadi kalau himpunan A dikatakan himpunan bagian dari B, jika dan hanya jika setiap elemen A mempunyai merupakan elemen dari B. Jadi B dikatakan superset dari A. Jadi artinya B lebih banyak. Dikonotasikan A himpunan bagian dari B. Contohnya, kalau ini ada satu 2 3, ini pasti himpunan bagian dari banyak ini. Kalau ada satu 2 3, ini himpunan bagian dari ini. Jadi himpunan bagian itu yang lebih kecil. Ya. Jadi kalau digambarkan dalam diagram Venn, ini adalah bagian. Tapi bisa saja dirinya menjadi bagian juga. Nah, kemudian ada juga yang dinamakan himpunan yang sama. Himpunan yang sama adalah himpunan yang elemen-elemennya sama. Dinotasikan A sama dengan B, jika A bagian dari B, B bagian dari A. Jadi kalau 01 dan ya A ini 01, B-nya ada X, di mana X sama dengan 1, ini hasil sama, maka dengan B sama. 3, 5, 8, 5. Sama saja dengan 5, 3, 8. Ini sama. Tapi kalau 3, 5, 8, 5 dengan 3, 8, ini 5-nya tidak masuk, ini tidak sama. 3 himpunan, ini teorema aksiomanya kira-kira begitu. Jika A, B, dan C berlaku aksioma berikut. Artinya, jika A sama dengan B, A sama dengan A, B sama dengan B, dan C sama dengan C. Jika A sama dengan B, maka B sama dengan A. Jika A sama dengan B, B sama dengan C, maka A sama dengan C. Jadi ini jika A sama A, B sama dengan B, C sama dengan C, maka ini sama dengan ini sendiri. Nah, ini aturannya adalah A sama dengan B, maka B pasti sama dengan A. Kemudian jika B, A sama dengan B, B sama dengan C, maka A sama dengan C. Ini sudah dipastikan. Kemudian ya ada yang namanya himpunan ekuivalen. Himpunan ekuivalen agak sedikit berbeda dengan himpunan yang sama. Kalau himpunan yang sama, semuanya sama. Kalau ekuivalen itu kardinalnya sama. Jadi kalau A ditulis ekuivalen B, artinya kardinal A sama dengan kardinal B. Terserah anggotanya sama atau tidak. Misalnya kita lihat 1, 3, 5, 7 dan B-nya adalah A, B, C, D. Maka A adalah ekuivalen dengan B sebab A punya 4, B punya 4. Maka ini disebut ekuivalen. Kemudian ada ya yang namanya himpunan saling lepas. Himpunan yang saling lepas adalah himpunan yang anggota-anggotanya tidak memiliki unsur yang sama. Jadi gambarnya kayak begini, ini saling A saling lepas dengan B. Kalau digambar dalam diagram kelihatan ini nggak ada hubungan apa-apa. Jadi contohnya 1, 3 A-nya 1, 3, 5, 7 B A B C D ini saling lepas, tidak ada yang beririsan. Kemudian ada yang dinamakan himpunan kuasa. Oh, biasanya sebut power set. Himpunan itu biasa disebut set. Ya. Dari himpunan A adalah dari sebuah himpunan adalah sebuah himpunan yang elemennya merupakan bagian dari, ya. Nah, termasuk di dalamnya himpunan kosong. Jadi notasinya PA itu adalah dua pangkat. A misalnya sama dengan N, sebanyak N. Maka himpunan kuasanya adalah dua pangkat. Misalnya begini, 1 dengan 2 ini A. Berapa himpunan kuasanya adalah himpunan kosong, 1, 2,
satu dan dua. Jadi dirinya sendiri masuk. Operasi pada himpunan kita akan bahas selanjutnya. Itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini sebagai pengganti libur dan supaya teman-teman memiliki materi yang sama dengan kelas yang lain. Terima kasih.